Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore ini saya baru saja datang dari kampus dan mohon maaf konten video saya yang biasa jam tayang jam 15 itu agak telat karena banyak sekali kegiatan di kampus tadi. Ada banyak tamu yang datang ke kampus dan ada banyak pelayanan terhadap mahasiswa, apalagi penerimaan mahasiswa baru yang makin banyak. Sahabat pembelajar, bedah isu hari ini, sore ini saya ingin menyoroti kembali tentang hubungan yang mesti harmonis antara pemerintah daerah, yaitu kepala daerah dan perangkat daerah, dengan DPRD sebagai satu kesatuan dari pemerintahan daerah. Jadi saya ingin mengulangi sedikit karena tidak semua berlatar belakang sarjana hukum dan hukum tata negara serta hukum pemerintahan daerah. Saya ingin menjelaskan bahwa dalam konteks hukum pemerintahan daerah dan praktek pemerintahan daerah di Indonesia, konsep pemerintahan daerah itu terdiri atas kepala daerah dan perangkat daerah, ya, yang itu adalah unsur pemerintahan daerah, dan DPRD di sisi yang lain. Dan hubungan antara DPRD dengan perangkat dengan pemerintah daerah itu tentu saja harus harmonis. Pimpinan DPRD kolektif kolegial. Ketua DPRD itu bukan leader tetapi lebih pada speaker, begitu, menjadi serupa juru bicaranya. Yang bersangkutan punya kedudukan dan protokol yang khusus sebagai pimpinan DPRD, tentu saja harus mampu mengkomunikasikan, mewakili, merepresentasikan DPRD secara keseluruhan. Sebagai individu, karena ketua DPRD juga adalah DPRD, begitu, anggota DPRD. Oke, sahabat pembelajar, pemahaman yang mendasar tentu saja saya ingin ulangi. Tadi sudah dijelaskan sekilas bahwa dalam konteks hukum pemerintahan daerah, maka pimpinan DPRD secara kolektif kolegial ya merepresentasikan tentu saja anggota DPRD yang lain. Jadi secara kelembagaan DPRD itu punya speaker, yaitu unsur pimpinan. Ia punya kedudukan protokol yang tersendiri dan ada aturan mengenai kedudukan pimpinan dan anggota DPRD itu. Nah, pertanyaannya kemudian bagaimana kemudian pembinaan ketika misalnya ada perbedaan persepsi pandangan antara anggota DPRD melalui praksi-praksinya itu dengan unsur pimpinan. Apakah kemudian, pertanyaan lebih lanjutnya, praksi-praksi di DPRD itu mungkinkah melakukan semacam mosi tidak percaya? Pertama saya ingin dulu menjelaskan, istilah mosi tidak percaya sebetulnya tidak hanya istilah politik, tetapi dia kaitannya erat sekali dengan istilah hukum, terutama hukum ketatanegaraan. Mosi tidak percaya itu hanya mungkin lahir, hanya mungkin ada dalam konteks sistem pemerintahan parlementer, di mana anggota mayoritas anggota atau anggota-anggota parlemen itu tidak bersepakat lagi pada pimpinan parlemen, lalu kemudian diajukan mosi tidak percaya. Mosi tidak percaya juga sangat mungkin misalnya dilakukan oleh sebagian besar anggota parlemen terhadap pemerintahan yang sedang berkuasa atau berjalan. Nah, pertanyaannya, kita ini menganut sistem pemerintahan presidensil. Pertanyaannya, apakah kemudian di daerah sistem pemerintahan daerah itu dimungkinkan juga atau harus bangun dia juga menganut sistem presidensil? Inti dari sistem presidensil kita paham bahwa kepala pemerintahan itu dia fix term gitu. Kalau 5 tahun ya 5 tahun, nggak bisa diganggu gugat di jalan ketika sebelum 5 tahun. Kalau mau ada pemakzulan, konstitusi kan mengatur khusus jika ada syarat-syarat khusus dan itu teramat berat. DPR misalnya bisa mengajukan permohonan kepada MPR juga ke Mahkamah Konstitusi untuk bertanya apakah memang benar usul dari DPR itu layak untuk dipertimbangkan. Nah, di daerah itu tidak ada ketentuan begitu. Jadi di Undang-Undang Nomor 23 2014, kepala daerah tidak bisa diberhentikan oleh DPRD. Di Undang-Undang 2299 dulu ada pengaturan begitu. Kalau pimpinan daerah, kepala daerah itu ketika menyusun pertanggungjawaban
dia kemudian bisa ditolak, dan penolakan yang kedua kali bisa diusulkan kepada Presiden Mendagri untuk diberhentikan. Ini yang jadi persoalan adalah bagaimana kalau mosi tidak percaya itu muncul dari anggota DPRD melalui fraksi-fraksinya kepada pimpinan DPRD. Bagi saya tentu saja tidak ada mekanisme seperti ini. Kalau misalnya ada ketidakcocokan, yang mungkin bisa dilakukan adalah seluruh fraksi bersepakat untuk kemudian menyampaikan usulan itu kepada Kementerian Dalam Negeri melalui gubernur tentu saja, dan yang lebih penting karena mekanisme penetapan pimpinan DPRD, ketua DPRD dan wakil-wakil ketua itu berdasarkan undang-undang siapa yang pemenang pemilu, maka itu juga mesti disampaikan kepada pimpinan atau ketua partai di mana pimpinan DPRD itu berinduk begitu ya. Kalau misalnya ia berasal dari partai A, maka itu disampaikan melalui fraksinya. Sebaiknya memang ketika komunikasi sudah tidak berjalan itu harus juga disampaikan. Tetapi di DPR juga ada badan kehormatan. Jadi badan kehormatan melalui fungsi-fungsi kewenangannya yang terbatas itu bisa juga melakukan usulan itu. Usulan BK tentu saja harus disepakati lewat mekanisme internal badan kehormatan, dan badan kehormatan bentuknya mengusulkan juga kepada unsur pimpinan yang lain, karena pimpinan itu tidak satu, untuk menyatakan bahwa posisinya sekarang itu keberatan dan keberatannya apa, lalu solusinya tentu saja diserahkan kepada pimpinan partai pengusung melalui fraksinya itu, dan tembusannya tentu saja kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat. Karena kalau ke Mendagri langsung itu terlalu mekanismenya ada yang terlompati, karena bagaimanapun gubernur dia melaksanakan fungsi urusan pemerintahan umum sekaligus wakil pemerintah pusat, dan tentu saja sebagai kepala daerah juga ya dalam daerah provinsi. Sahabat pembelajar, saya pikir lebih dari semua itu, di samping ada hukum dan prosedur di dalam peraturan, tetapi juga ada wise ya, ada kebijaksanaan. Tidak ada persoalan yang tidak bisa selesai. Duduk bersama, diskusi bersama, tenangkan dulu persoalan, dan di semua masyarakat Indonesia itu punya kearifan lokal untuk bisa menyelesaikan itu semua. Saya pikir saya patut untuk menulis atau membuat konten khusus yang akan membahas lebih lanjut tentang kemungkinan adanya mosi tidak percaya, apa yang harus dilakukan oleh DPRD untuk menyelesaikan jika ada hal seperti itu. Saya pikir itu dulu. Terima kasih. Mudah-mudahan ini bisa sedikit memberikan pencerahan sambil kita menunggu konten yang lebih lengkap untuk hal ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.